Pernah kepikiran nggak, di mana sih pusat kendali kejahatan di dunia ini berada? Menurut sebuah legenda kuno yang tertulis dalam beberapa kitab klasik, markas besarnya itu bukan di darat, tapi di tengah lautan yang paling gelap. Kedengarannya emang kayak cerita fiksi ya, tapi justru dari sinilah penyelidikan kita hari ini dimulai. Kita akan lihat bagaimana sebuah cerita kuno bertemu dengan penemuan sains modern. Oke, yuk kita selami lebih dalam. Kutipan yang kuat ini adalah inti dari legenda yang mau kita bongkar bareng-bareng. Ini bukan cerita pengantar tidur biasa loh. Ini sebuah narasi yang udah bertahan ratusan tahun, menggambarkan sebuah pusat kekuasaan yang tak terlihat. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Singgasananya ini tuh apa sih sebenarnya? Dan kok bisa-bisanya ada di tengah lautan yang ganas gitu? Coba bayangin, sebuah singgasana tapi bukan terbuat dari emas atau permata. Bukan, singgasana ini katanya terbuat dari esensi kejahatan itu sendiri. Kegelapan, api, dan kesombongan. Dan lokasinya sengaja dipilih di tempat paling misterius dan sulit dijangkau di planet ini. Di atas lautan yang luas dan gelap. Nah, yang bikin ini makin luar biasa lagi, singgasananya itu digambarkan nggak pernah diam, nggak pernah menyentuh dasar laut. Jadi, ia terus melayang, diangkat sama pasukan Ifrit yang super loyal. Mereka ini penjaga abadi, nggak pernah tidur, nggak pernah capek, dan yang pasti, nggak akan pernah berkhianat. Mereka kerja non-stop, ada yang angkat, ada yang jaga, ada yang nunggu perintah. Benar-benar sebuah struktur kekuasaan yang aktif dan dijaga ketat. Setiap singgasana pasti punya kerajaan kan? Nah, sekarang kita bakal lihat gimana sih hukum dan hierarki di kerajaan bawah laut ini bekerja. Jadi gini, setiap hari para setan ini harus laporan ke singgasana. Mereka nyetor prestasi mereka dalam menggoda manusia. Misalnya, bikin orang berzina, atau bikin orang malas ibadah, itu sih dilaporkan. Tapi ya, dianggap biasa aja. Nah, ini poin pentingnya. Pujian tertinggi, job well done-nya itu diberikan buat mereka yang berhasil menghancurkan sebuah keluarga. Ini nunjukin apa yang paling berharga di mata mereka. Terus gimana nasib yang gagal atau berani-beraninya membangkang? Wah, mereka nggak dihukum mati. Hukumannya lebih parah lagi. Mereka bakal dibuang ke sebuah pulau penjara di tengah lautan yang nggak pernah tenang, yang dijaga sama ifrit-ifrit paling kejam. Aturannya super ketat. Nolak perintah, gagal dalam misi, atau bahkan cuma kepikiran buat membelot. Udah, langsung tiket satu arah ke penjara abadi ini. Ini nunjukin sebuah rejim yang sama sekali nggak punya toleransi buat kegagalan ataupun pembangkangan. Oke, sampai sini mungkin kedengerannya kayak dongeng murni ya, fantasi banget. Tapi sekarang pembahasan kita bakal belok tajam. Kita akan coba hubungkan legenda kuno ini dengan lokasi yang beneran ada di dunia kita. Dan lokasi itu adalah Samudra Atlantik. Kenapa Atlantik? Soalnya banyak banget ciri-ciri yang disebutin di legenda. Kegelapannya, badainya yang ganas, fenomena-fenomena anehnya, itu semua cocok banget sama apa yang kita tahu tentang Atlantik. Salah satu samudra paling misterius dan aktif secara geologis di bumi. Nah, disinilah semuanya jadi seru banget. Gimana kalau semua mitos ini sebenarnya adalah cara orang zaman dulu buat ngejelasin fenomena alam yang nyata yang waktu itu mereka belum ngerti ilmunya? Yuk kita coba sandingkan deskripsi kuno ini sama penemuan sains modern. Legenda kuno cerita soal api yang keluar dari air. Aneh kan? Api kok dari air? Tapi sains modern nunjukin kalau lebih dari 80% aktivitas vulkanik di planet kita itu terjadinya di bawah laut. Khusus di Atlantik, ada yang namanya punggung tengah Atlantik. Itu kayak retakan raksasa di dasar samudra yang isinya gunung berapi semua. Jadi, penjelasan ilmiahnya ada pada fenomena yang namanya black smokers atau perokok hitam. Ini tuh kayak cerobong asap di dasar laut yang nyemburin air super panas, bisa sampai 400 derajat Celcius. Cairan ini warnanya hitam pekat, jadi kalau dilihat orang zaman dulu, ya kelihatannya persis kayak api sama asap hitam yang keluar dari dasar laut. Gimana dengan cerita soal ikan segede gunung? Dongeng? Mungkin nggak juga. Kita aja baru nemuin hiu megamouth di abad ke-20 loh. Belum lagi cumi-cumi raksasa yang panjangnya bisa belasan meter. Fenomena ini nyata. Namanya gigantisme laut dalam.
Dan jangan lupa, kita ini baru menjelajahi kurang dari 20% lautan di bumi. Masih ada lebih dari 80% yang gelap gulita dan gak terpetakan. Siapa tahu apa yang hidup di bawah sana. Bayangan raksasa yang dilihat pelaut zaman dulu, bisa jadi itu emang makhluk nyata yang belum sempat kita temukan dan kasih nama. Terus kota yang tiba-tiba muncul, terus ngilang lagi, sains punya dua penjelasan yang masuk akal. Pertama, itu bisa jadi pulau vulkanik sementara. Jadi habis ada letusan besar, muncul pulau baru tapi nggak stabil, terus runtuh lagi ke laut. Atau yang kedua, itu bisa jadi efek Fata Morgana. Sebuah ilusi optik super kompleks yang bisa bikin objek di kejauhan kelihatan kayak kota atau kastil megah yang terapung. Nah, setelah ngeliat semua koneksi antara legenda dan sains ini, kita sampai di satu pertanyaan besar. Sebenarnya, gimana kita harus menafsirkan semua cerita ini? Banyak teolog menyarankan kalau cerita-cerita ini tuh lebih bersifat simbolis, bukan literal. Mungkin singgasana di atas lautan itu adalah sebuah lambang, sebuah isyarat tentang betapa luas dan dalamnya strategi kejahatan yang nggak terikat pada satu tempat pun. Dan inilah mungkin intinya. Mau dimanapun lokasinya, mau di Atlantik atau dimanapun, pertempuran yang sesungguhnya itu bukan di samudra yang jauh di sana. Pertempurannya ada di dalam diri kita masing-masing. Legenda ini pada akhirnya jadi pengingat buat kita tentang perjuangan internal antara yang baik dan yang buruk. Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Apakah cerita-cerita kuno ini cuma sekedar metafora, cara nenek moyang kita buat memahami konsep kejahatan? Atau jangan-jangan ini adalah gema dari sebuah dunia yang belum kita jelajahi, sebuah realitas di bagian paling dalam planet kita yang masih menunggu untuk ditemukan? Jawabannya ada di tangan Anda.